Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih dingin ya di sana, luar biasa Bang Nuim ya, hari ini. Tadi pagi bangun subuh 5 derajat. Subhanallah, luar biasa. Ya Bang Nuim, lain Melbourne, lain Jakarta, luar biasa hari-hari ini. Seluruh tetangga sudah lengkap lah kampung-kampung di berbagai tempat ini. Cerita oksigen yang 800.000 jadi 2-3 juta bahkan sampai 4 juta tabung kecil memang luar biasa. Banyak orang mengambil manfaat yang di tengah-tengah kejepitnya orang tentang kesehatan. Apa yang Bang Nui melihat dari ujung sana? Karena kita ini sudah jadi juara 3 urusan peningkatan di dunia ini kelasnya. Bagaimana Bang Nui melihatnya? Ya, tidak sedikit manusia yang tidak berakhlak Hmm. mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau kita jujur, lihatlah ya. Hmm. Kita ini sekarang hidup Hmm. ya seperti di Rasil maupun di Melbourne, diberikan Allah Subhanahu wa taala oksigen Masya Allah. cuma-cuma, tidak Masya bayar Allah. 1 sen pun. Tapi kemudian muncul masalah yang disebutkan sebagai COVID-19. Maka ada orang-orang tertentu yang membutuhkan lebih banyak oksigen. Jadi bukan hanya yang ada di udara cuma-cuma, yang diolah oleh pepohonan yang mengubahnya dari karbon dioksida menjadi oksigen, tapi mereka perlu tambahan. Dan ini diperjualbelikan dengan keuntungan yang luar biasa dengan menaikkan harga. Ini sudah biasa. Ya. Dalam sistem ekonomi, apabila permintaan banyak, maka penawaran juga Bahkan. tentunya akan jual mahal. Dahulu pernah ada ketentuan di Indonesia bahwa yang melakukan misalnya spekulasi menyimpan bahan makanan yang sedang paceklik itu bisa dikenakan dan denda dan lain sebagainya. Tapi sekarang apakah pemerintah berani mengambil tindakan tegas terhadap Bandar. orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti yang sekarang ini beredar di Australia ini, kasus satu keluarga dari Australia yang pergi ke Indonesia. Ketika di Australia sebelum berangkat mereka melakukan tes pengujian dan semuanya negatif. PCR. Ketika sampai di Indonesia, kabarnya mereka dites lagi di bandara. 3 di antara keempat orang itu dinyatakan negatif, tapi yang satu disebut positif. Padahal katanya alat pengujiannya itu kelihatan mencurigakan. Kemudian mereka mengatakan ini alatnya mencurigakan. Tidak ada persoalan. Ini yang satu ini mesti langsung isoman, isolasi mandiri dengan biaya 25 juta. Hotel. Tidak bisa ditawar. Kemudian untuk berangkat ke tempat isolasi mandiri itu katanya harus pula naik ambulan yang sudah ditetapkan dengan membayar 1,8 juta. Mereka minta mobil biasa. Tidak bisa, mesti pakai ambulan sini dan sebagainya. Tapi tawar-menawar, akhirnya kabarnya bisa 900.000 dibawa ke sana. Nah, ini kan sesuatu yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seakan-akan sudah menjadi hal biasa. Dan kalau tidak dimanfaatkan seakan-akan nanti dianggap agak bodoh. Jadi kalau sudah bansos pun ya bisa dimainkan kata orang kita, ya sudahlah segala ini bisa dimainkan. Orang yang dalam kesulitan seharusnya ditolong. Bukan kemudian malahan kita ambil kesempatan. Tapi ini mencerminkan ada 2 hal. Apakah karena memang keadaan ekonomi sudah sedemikian rupa sehingga orang harus melakukan hal-hal yang sangat bejat untuk dapat hidup, ataukah keserakahan, ketamakan ya. Itu sudah begitu merajalela karena mereka barangkali melihat ya nggak apa-apalah. Sekarang ini KPK juga tidak bertaji, jadi kita nggak perlu begitu takut. Jadi wallahu a'lam, pemerintah harus bertindak sangat-sangat tegas dalam hal yang seperti ini. Tidak bisa dibiarkan karena akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat biasa. Bukan mereka yang berada di atas. Mereka yang berada di atas tidak begitu terganggu dengan semua ini. Jadi ini sesuatu yang di Australia ini ketika beredar cerita mengenai keluarga dari Australia, orang Indonesia yang pergi ke Indonesia itu, bahkan ada yang mengatakan, ini jangan dibongkarlah, ini jangan disebarluaskan, ini menepuk air di dulang seperti ke muka sendiri. Lalu saya katakan Presiden Amerika Joseph Biden ketika kampanye dan memberikan ceramah di depan masyarakat Muslim di Amerika mengatakan kalau menurut Rasulullah SAW, kamu melihat ada kesalahan atau kejahatan, maka tanganilah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lidah. Kalau tidak bisa, dengan hati. Bukan kemudian disembunyikan karena memalukan katanya. Ini kalau disebarluaskan, memalukan kita. Lah ini kenyataan.
Ini kebejatan yang terjadi, di mana diperlukan suatu revolusi akhlak untuk mengatasi sebuah ini, tetapi tidak terjadi. Jadi kita melihat pandangan itu masih ada di sini. Orang yang sudah lama berada di Australia, warga negara Indonesia, memang istrinya orang Australia, dia mengatakan ini jangan disebarluaskan, ini ibarat kita menempuh air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Ya tidak bisa disembunyikan, harus dibongkar supaya bisa ditangani, supaya ini tidak terulang kepada orang lain. Jadi kalau masih ada mentalitas yang mengatakan ya sudahlah ini kita sembunyikan saja, ya kita tidak bisa mendapat kemajuan, kita tidak akan bisa mengatasi semua kebejatan ini. Memang luar biasa, kejujuran ini sebuah literasi yang memang lagi tren itu, ketika berani jujur dipecat gitu kan sebelumnya. Sekarang ini jadi menjadi masalah karena kejujuran terhadap peraturan pun yang dilaksanakan nih nggak ada yang masuk prodeo kecuali ya. Tapi tenaga kerja asing pun masih bisa masuk sekarang ini, yang jadi uring-uringan beberapa tokoh. Ini kita nggak boleh antar daerah, tapi kok orang asing bisa masuk. Bagaimana Bang Dwi melihatnya, Ya, Bang? karena kalau alasan yang disampaikan mereka itu katanya diperlukan tenaganya untuk apa yang disebutkan industri essential, yang mengambil dari bahasa Inggris. Industri essential ini industri yang diperlukan, begitulah kira-kira. Tapi kan ini juga sekaligus menunjukkan kita selalu takabur, gembar-gembor. Kita hebat, kita bangsa yang besar. Tapi kalau untuk kerja di smelter kita mesti mendatangkan orang dari luar negeri. Ketika ada seorang kepala daerah misalnya dari Papua sakit mesti ke Singapura, bukan ke rumah sakit. Apakah itu rumah sakit Pertamina atau ini kita bagaimana? Sebelum kita berhenti terlalu menganggap tinggi diri kita, menganggap besar diri kita sehingga kita tidak perlu perbaikan, kita tidak bisa memperbaiki. Kita harus berani introspeksi, mawas diri istilahnya. Kita melihat ke dalam. Kita melihat ke dalam kekurangan-kekurangan kita. Jangan digembar-gemborkan terus. Kita bangsa yang besar, kita hebat ini. Padahal coba, orang sakit, kepala daerah di Indonesia sakit, pergi ke Singapura. Kan memalukan. Apakah ada rumah sakit di Indonesia? Ya, ini kan mesti kita tanyakan. Kenapa tidak ada tenaga yang bisa bekerja di smelter? Bukankah kita sudah punya PNP mah dari sejak kapan-kapan di sana? Kenapa ini sebuah bisa terjadi? Kenapa kita masih dalam hal-hal seperti ini? Lain halnya kalau kita barangkali ingin mengirimkan satelit ya dengan astronot atau kosmonot dari Indonesia ke antariksa, kita minta bantuan luar negeri, itu masuk akal. Tapi kalau begini ribuan sudah yang datang dari luar negeri, dan apakah bisa dipastikan mereka ini benar-benar memang aman dan tidak membawa penyakit? Itu satu. Kedua, apakah bisa dipastikan ini tidak akan merugikan tenaga kerja setempat? Karena katanya tidak ada tenaga kerja setempat untuk ini. Jadi kita di mana sekarang kedudukan kita ini? Universitas kita ada banyak, tenaga ahli-ahli kita banyak yang selalu gembar-gembor, kita bangsa yang besar, kita hebat, kita ini, kita itu. Lalu kita tidak bisa bekerja bahkan di smelter. Apa ini yang terjadi pada negeri kita? Apa yang terjadi pada bangsa kita? Kalau memang penting untuk pergi ke antariksa, barangkali okelah kita mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Tapi kalau untuk hanya sekadar bekerja di tambang, sudah begitu lama kita merdeka, sudah begitu lama kita punya berbagai macam universitas, apakah sudah begitu banyak mahasiswa-mahasiswi kita yang dikirim ke luar negeri untuk belajar? Apakah tidak ada yang bisa menangani hal-hal seperti bekerja di smelter? Ini kadang-kadang membuat kita berpikir, lalu kita mendengar, kita bangsa yang besar. Nah, tahu-tahu ada yang sakit dikirim ke Singapura. Sedangkan orang lain sakit, ya masuk di puskesmas. Ini menimbulkan kepincangan. Ini menimbulkan ketidakenakan. Orang menjadi semacam iri hati. Ya, ada benarnya, ada alasan untuk iri hati. Saya nggak bisa ke Singapura untuk berobat. Kenapa dia bisa? Karena dia punya ini. Padahal kita ingin yang dikatakan oleh Karen Armstrong, seorang mantan biarawati dari Inggris, dalam kitabnya, dalam tulisannya mengenai Islam, bahwa amanat Al-Quran, amanat Islam itu adalah membentuk suatu masyarakat yang adil dan sopan, yang adil dan beradab. Jadi seperti yang ada di dalam Pancasila, adil dan beradab. Pancasila kedua kalau tidak salah, di mana semua anggotanya diperlakukan dengan sopan.
adil dan beradab, di mana semua anggota masyarakat di Indonesia itu diperlakukan dengan sopan. Tapi ini di depan mata kita, dilaporkan di mana-mana, diberitakan, oh kepala daerah ini sakit, berangkat ke Singapura untuk berobat. Orang yang menderita sakit lebih parah dari itu, terpaksa ke puskesmas. Dan di sana nanti belum tentu bisa mendapatkan perawatan yang selayaknya. Ya, memang. Jadi kita barangkali perlu mawas diri lah. Kita jangan terlalu gembar-gembor. Wah, kita bangsa yang besar. Islam itu melarang. Takabur itu dilarang sekali. Bahkan menepuk dada pun itu tidak dibenarkan. Ya, karena itu dianggap sebagai ketakaburan yang akan merugikan kita sendiri. Nah, ini buktinya sekarang ini. Sekarang berapa? Udah ribuan. Luar biasa. Ribuan yang masuk. Dan mereka itu ada yang tidak mendarat di Cengkareng, tapi mendarat di misalnya di Makassar atau di Manado, di mana. Ya, apa boleh buat. Itulah yang terjadi dengan negeri tercinta kita. Negeri tercinta ini memang luar biasa ya. Memang literasi kejujuran ini menjadi sebuah masalah. Dulu zaman Soeharto diingatkan kesuksesannya itu sebuah kegagalan besar ketika sumber daya manusia tidak diperhatikan. Tapi sekarang luar biasa, ijazah sudah bisa dibeli dari macam sampai profesor pun bisa diatur ya. Tapi yang lagi hari-hari ini Bang Nuim yang luar biasa ini jual beli sertifikat vaksin. Ini luar biasa. Sampai akal orang tuh sampai sedemikian, tidak ada lagi malunya gitu ya. Entah ini 6,1 triliun bansos ini akankah bocor lagi, wallahu alam bisawab. Apa Bang Nuim, potret apa negeri kita ini? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gimana Bang? Jadi begini, ada yang mengatakan bahwa perkataan khamar dalam bahasa Arab artinya minuman keras. Di dalam kata itu terkandung unsur malu. Artinya orang yang minum alkohol itu nanti hilang rasa malunya. Ketika dia hilang rasa malunya, maka nilainya, harkatnya, maruahnya sebagai manusia itu merosot sekali. Sangat merosot. Sangat merosot. Karena sudah hilang rasa malu. Sehingga tidak ada lagi meruah, tidak ada lagi akhlak yang karimah. Tidak ada. Sudah hilang. Nah, ini kalau sudah orang tidak pun minum alkohol, tidak minum khamar, tapi rasa malunya sudah hilang, itu sudah tidak bisa kita menganggap sebagai manusia yang patut kita hargai. Orang Inggris mengatakan, seseorang yang bisa merah padam mukanya itu masih ada kebaikan di dalam dirinya. Tetapi yang tidak bisa merah padam mukanya artinya tidak lagi punya rasa malu. Ya bayangkan, mengumbar janji seenaknya, tanpa mengatakan insya Allah akan begini. Tahu-tahu itu tidak bisa. Jadi ini mengingatkan kita akan apa yang pernah dikatakan oleh seorang pemimpin Uni Soviet bernama Joseph Stalin. Orang yang dikatakan ikut bertanggung jawab atas tewasnya sampai 20 juta orang Rusia, orang Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Ketika di dalam pertemuan di Yalta dengan Presiden Amerika dan Perdana Menteri Inggris Churchill, Roosevelt dan lain sebagainya, mereka menyepakati suatu hal. Tapi kemudian dia mengingkari. Ketika dikatakan, kenapa kamu mengingkari perjanjian itu? Bukankah kamu sudah berjanji? Oh, saya bukan mengingkari, saya hanya mengubah pikiran saja. Berubah pikiran. Jadi enak saja dia. Dia tidak memikirkan. Nah, ini ketika sudah hilang rasa malu, maka kita tidak lagi bisa menganggap diri kita sebagai manusia yang berbudi pekerti. Ini harus kita ingat betul-betul. Rasa malu itu penting sekali. Ini sudah tidak ada. Seakan-akan mereka itu mengatakan, alah si Polan tengok tuh menteri, udah gaji besar, dapat mobil, dapat ini, dapat itu, masih korupsi. Si itu masih korupsi dan lain sebagainya. Kalau guru titik-titik berdiri, ya apa boleh buat? Murid akan titik-titik berlari. Ya, saja guru dititik-titikin oleh murid. Jadi ini rasa malu ini yang tidak ada. Ini yang diajarkan oleh agama itu. Makanya dikatakan tentang khamar ini, di situ ada contoh bahwa di dalam perkataan khamar itu ada unsur secara linguistik, ya secara ilmu bahasa, malu, rasa malu. Nah, orang yang minum khamar itu hilang rasa malunya. Jadi ini bukan hanya dalam agama Islam,
kemarin ini saya mengatakan kepada seorang Kristen, saya katakan teman saya katakan kamu tahu bahwa di dalam kitab suci kamu dalam perjanjian lama itu dikatakan orang yang minum alkohol itu tidak akan disinggahi oleh Rohul Kudus di dalam dirinya. Jadi ini sudah ada sebenarnya semua ini. Tapi ya, itulah rasa malu itu sudah tidak ada. Dan orang melihat, alah tengok menteri ini, tengok menteri itu. Mereka tahu, wah jenderal ini hartanya hampir 200 miliar. Punya tanah di Australia, punya tanah di Amerika Serikat. Wah, kok saya begini? Saya juga kepingin lah punya sedikit. Jadi tidak bisa. Kalau guru titik-titik berdiri, ya murid titik-titik berlari. Mudah-mudahan murid bisa menitik-nitikin gurunya. Kalau gurunya memang titik-titik berdiri. Jadi ini semuanya adalah contoh dari panutan-panutan. Orang yang dijadikan panutan kemudian bisa memberikan contoh yang karimah, contoh yang baik, contoh yang berbudi pekerti, contoh yang penuh akhlak. Ini penting sekali karena Rasulullah mengatakan, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk hanya menyempurnakan akhlak manusia supaya jadi lebih bagus. Orang yang berakhlak itu tidak akan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan malu pada dirinya. Ini tidak. Coba lihat. Dahulu ya, waktu KPK sering tangkap, itu mereka kalau sudah ditangkap pakai rompi, KPK itu wah di televisi senyum-senyum. Seakan-akan hebat, aku sudah menjadi anggota klub koruptor. Wah, aku ini hebat. Seakan-akan begitu. Ya memang ini tidak ada rasa malu dalam hal ketika data disampaikan pun pemerintah dengan perangkat yang luar biasa. Kami tidak tahu bulan Juli ini akan meledak. Tapi kan Pak Nuryono sampai kesel, ini kan dari bulan Mei sudah diberitahu ke grafiknya akan naik. Nampaknya gengsi nih, macam iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Tentang gengsi bukan ini. Bukan itu. Bagaimana? Ini demi kepentingan kelompok mengorbankan kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat. Karena ini Anies ini duri dalam daging. Artinya bahwa dia sampai jadi gubernur itu suatu, tak tahu ya, tamparan 7 keturunan barangkali. Masa bisa orang yang dijagokan sudah dikerahkan semua jajaran untuk memastikan kemenangan Ahok, kok bisa kalah? Kok Anies ini? Siapa ini? Siapa ini di belakang ini Anies ini? Oh, ini tentu ada barangkali orang-orang tertentu. Ada kesempatan, nah orang ini dihajar, masukkan ke dalam penjara. Ini tidak ada rasa malu lagi. Jadi mau bikin apa? Jadi Anies ini selagi dia ada di situ, tapi ada yang mengatakan barangkali pemindahan ibu kota ini hanya karena nggak kuat lagi bahwa ada seorang Anies Baswedan jadi gubernur ibu kota Republik Indonesia. Pindahin aja ibu kotanya supaya nanti di sana wali kotanya atau gubernurnya bukan Anies Baswedan. Tapi begitu orang bikin kelakar. Apakah tidak? Wallahu a'lam. Kita jalan-jalan ke luar negeri, Bang Nuim. Ini mesti banyak piknik nih. Nanti kata orang kalau kurang piknik nanti kita kurang wawasan. 2 negeri yang akan kita sorot, Bang Nuim. India dan Yaman, Bang Nuim. Ini India luar biasa. Kezoliman terhadap umat Islam lagi-lagi terjadi, semakin luas saja, parah pula lagi ya, di depan mata kita pula. Begitu kata hidayatullah.com ya. Sementara Yaman pun akan terpecah-pecah karena yang dipikirkan sekarang selatan, Houthi sendiri menjadi musuh sendiri dan nampaknya akan bukan hanya 2 terpecah, bisa 3, bisa 4 Yaman ke depan ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari potret 2 negeri ini, Bang Nuim? Ya, terutama di India kita sangat sedih. Jadi orang yang bernama Dr. Maulana Muhammad Umar Gautam yang dikatakan sudah dalam tanda kutip mengislamkan 1000 orang India. Ini dituduh macam-macam. Bahwa dia melakukan suatu komplotan dan sebagainya. Dia membujuk perempuan-perempuan India yang Hindu dan sebagainya. Tapi ada yang tidak mereka kabarkan itu, misalnya ada berita seorang pegawai negeri di India berusia 33 tahun, lahir dalam keluarga Brahmin. Ini kasta yang tinggi ya, tertinggi Brahmin. Tapi kemudian dia tidak puas dengan agamanya. Dia cari, akhirnya menemukan Islam. Nah, ketika dia menjadi Muslim dan dia ingin menunaikan ibadah haji, dia mesti minta surat keterangan dari Dr. Maulana Muhammad Umar Gautam untuk menyatakan dia Muslim supaya dia bisa masuk ke Arab Saudi. Tapi dituduh
wah ini Dr. Maulana Gautam ini katanya jahat ini, Umar Gautam ini jahat. Dia bikin komplotan dan lain sebagainya supaya orang masuk menjadi Muslim. Ini bukan soal baru, sudah sejak lama. Pernah ada seorang ayah dan anak ya dari Australia yang mencoba untuk melakukan usaha misi agar orang-orang di India itu mau misalnya memeluk agama Kristen. Ini pernah dibakar hidup-hidup di dalam mobil ketika mereka lagi tidur. Karena mereka tidak bisa tidur di penginapan ketika mereka melakukan misi dan sebagainya. Ini semuanya terjadi. Ini semuanya terjadi. Tetapi Alhamdulillah barangkali ya kita melihat orang yang melakukan pelaporan tentang kezaliman, penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang Muslim tua, dipukuli di depan umum. Ya, polisi hanya melihat sambil senyum-senyum. Orang ini dituduh telah melakukan sesuatu kejahatan terhadap India, maka orang ini, wartawan ini harus dihukum dan lain sebagainya. Ya sudahlah, mereka akan melakukan terus karena tidak ada yang mau mencegahnya. Karena India ini masuk dari salah satu 5 negara yang sekarang ini bersekutu dalam menghadapi Cina. Jadi India ini dianggap penting. Oleh sebab itu apa boleh buatlah, sudah kita picingkan, tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Tapi coba dipikirkan, di tengah-tengah segala ini, sebuah badan research, badan survei dari Amerika Serikat yang dianggap sangat terhormat, yaitu Pew. Pew, P-E-W, Pew. Ini mengatakan dalam suatu penelitian yang mereka lakukan di seluruh dunia bahwa pada akhirnya nanti di pertengahan abad ini Islam akan bisa melampaui banyak agama lain. Satu. Kedua, pada akhir abad ini Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Dan jumlah umat Islam terbanyak di dunia pada waktu itu adalah India. Dengan jumlah dianggap 300 juta orang. Sekarang ada 200 juta. Dan tanpa ada misi. Ini mesti diingat, tanpa ada misi, tanpa ada embel-embel menawarkan Super B atau apa, tidak. Tapi bisa berkembang. 10% di Eropa, katanya orang di Eropa akan menjadi Muslim. Semua ini kita membuat berkata, subhanallah. Ini menurut Pew. Pew ini bukan Islami. Dia ini hanya sebuah penelitian yang dianggap sebagai sangat diyakini kebenarannya. Jadi ini bukan seperti yang kita lihat ya banyak di Indonesia, survei-survei yang kadang-kadang tidak masuk di akal ya. Ini survei yang mereka lakukan di seluruh dunia. Mereka mengatakan sekarang ini memang Indonesia merupakan tempat di mana terdapat paling banyak umat Islam. Tapi dalam waktu dekat ini akan dapat diungguli oleh India dengan 300 juta umat Islam tanpa misi. Tanpa misi ya, berjalan sendiri. Tanpa ada usaha-usaha penjajahan seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda dan lain-lain. Nah, ini sangat luar biasa. Karena Islam itu seperti dikatakan oleh Muhammad Asad, Islam itu sangat melarang pemaksaan orang non-Muslim untuk kembali ke Islam. Itu dilarang, la ikraha fiddin. Karena manusia itu harus menggunakan akalnya. Dia melihat antara kebaikan dengan keburukan. Kalau dia memilih kebaikan, itu orang itu punya akhlak. Itu Islam itu tujuannya ke sana. Bukan itu saja. Bukan hanya la ikraha fiddin. Tapi Islam itu juga melarang umat Islam itu menjelekkan agama orang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu kata-katai sesembahan orang lain. Bayangkan. Namun demikian, Islam itu berkembang biak dengan sangat luar biasa. Kata Pew, pada akhirnya sekarang berjumlah tahun 2015, jumlahnya sekitar 1,8 miliar, hampir 25%, seperempat penduduk dunia, tanpa misi. Tanpa ada upaya-upaya misi yang terorganisir. Ya. Karena sekarang ini barangkali agak bahaya juga kalau ada orang mau menciarkan Islam menjadi tuduh radikal pula lagi, kadrun atau apalah istilahnya. Tanpa itu sudah mencapai. Nah, mengenai Yaman, kita tidak perlu heran. Arab ini memang ada satu hadis, tapi hadis ini dikatakan sangat lemah. Ketika Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT, ya Allah, jangan sampai bangsa Arab yang hidup di gurun, di padang pasir yang begitu tandus, yang begitu mengerikan, jangan sampai mereka kelaparan. Allah SWT mengatakan, oke, boleh. Lalu, ya Allah, jangan sampai kedua tempat sucimu, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah,
dimasuki oleh orang-orang non-Muslim. Oke, karena pernah ada suatu dalam perang salib itu ada satu upaya sebenarnya orang-orang Salibiyah yang mau masuk ke Madinah untuk mencuri tulang belulang dari jenazah Rasulullah SAW untuk nanti dijadikan supaya mereka bisa minta semacam uang tebusan dari umat Islam. Allah SWT mengatakan, oke, kita akan menjaga. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, mungkinkalah bangsa Arab bersatu. Nah, ini jawabannya belum pasti. Jadi kalau Arab itu terpecah belah, kita lihat sekarang ini, sampai sekarang ini, dan ini dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, ya kita tidak bisa berbuat satu apa, karena ini nampaknya sudah semacam mendarah daging pada diri mereka, mendarah daging, tidak mau bersatu. Jadi ada orang Urdun, orang Yordania, ada orang Syam, ada orang Suriah, ada orang Irak, ada orang Saudi, Najdi dan lain sebagainya. Padahal dikatakan bahwa sebenarnya asal-usul secara antropologis, asal-usul orang Arab itu dari Yaman, Al-Qahtani gitu. Mereka itu dari satu bangsa yang bernama Al-Qahtani kalau tidak salah. Nah, mereka ini yang kemudian berkembang. Dan sekarang mereka pecah belah. Ya sudah, karena mereka memang mau dipecah belah. Gitu. Ketika mereka dikuasai oleh Turki, mereka sangat resah dan sebagainya. Inggris, Prancis datang membujuk mereka untuk berpihak kepada Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia Pertama. Wah, mereka dengan rela berpihak kepada Inggris dan Prancis dengan harapan mereka akan nanti diberikan tanah. Tidak, dikhianati, dan mereka tidak kapok sampai sekarang pun ya terus saja begitu. Mau bikin apa? Barangkali ini sudah takdir, mungkin ada benarnya hadis yang mengatakan ketika Rasulullah berdoa kepada Allah SWT supaya bangsa Arab dipersatukan, jawabannya tidak sesuatu yang tidak memungkinkan persatuan tersebut. Ya memang ini sebuah dilema umat Islam. Persatuan itu seperti yang Rasil terus dengungkan, paling tidak persatuan hati harusnya ada ya untuk Islam yang satu gitu, Bang Nuim. Terakhir Bang Nuim, ini nasihat Bang Nuim. Tadi pagi tuh dokter di sebelah saya tuh selalu berkomunikasi dengan para pasien COVID pagi-pagi yang mencari rumah sakit, yang para medis jenuh atau lelah menghadapinya. Di Jogja, Solo, berbagai daerah, rumah sakit ini sekarang susah, penuh semua Bang Nuim. Kalau Bang Nuim bisa bayangkan bagaimana kalau kita sakit, bukan COVID saja susah gitu. Apa yang Bang Nuim bisa nasihati buat para pendengar radio Silaturahim yang lagi isoman atau pula yang sedang sakit, memang mendampingi, peneman setianya adalah radio sekarang ini. Begitu Bang Nuim, silakan Bang Nuim. Iya. Dalam sebuah hal, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada, ya kalau Islam, jangan berhala, kepada dukun, kepada ini, tidak. Meminta bantuan kepada dokter, itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, segala penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati. Ini yang tidak ada obatnya. Nah, dalam kita menghadapi semua ini, jangan mau kita dibohongi, dibujuk bahwa ini tidak apa-apa, ini bisa tidak. Kalau dikatakan janggut kamu terbakar, jangan berdoa minta kepada Allah SWT turunkan hujan supaya api bisa dipadamkan. Jangan cari air untuk dipadamkan. Kalau kamu sakit, cari obat dengan segala macam usaha. Mesti. Jadi sudah berkali-kali kita katakan, seseorang mendatangi Rasulullah, dia turun dari untanya, dia biarkan untanya gentayangan. Rasulullah mengatakan, fulan, itu unta kamu kenapa tidak diikat? Oh, saya tawakal. Tawakal Allah. Ya, Rasulullah bilang begini, ikat dulu unta kamu, baru tawakal. Arbudha wa tawakal. Jadi mesti diikat dulu, ada usaha dulu. Itu yang paling penting. Dan ajaran Islam itu usaha sedemikian rupa sehingga Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu mengetahui besok dunia niscaya akan kiamat, tapi pada kamu ada sebutir bibit sawi, tanamkan itu bibit sawi. Tanam itu bibit sawi. Artinya kita harus terus berusaha sampai akhir hayat kita mesti berusaha. Jadi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya, habis itu tidak bisa kita
habis satu tugas kita kerjakan tugas yang lain, tidak lalu kita berleha-leha. Sebab biar bagaimanapun Allah SWT sudah menjanjikan. Lihatlah dalam surat At-Taubah, ya, ayat ke-32, ke-33. Allah SWT mengatakan mereka berusaha, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan ucapan mereka. Tapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi dalam hal ini cahaya Allah itu ada, kita tinggal mencarinya. Kita tinggal mencarinya dan tidak boleh berputus asa. Ini suatu ajaran yang sangat luar biasa dari ajaran Islam. Tidak boleh berputus asa. Terus berusaha. Kalau nanti setelah segala usaha tidak ada, maka ingat, sebagai manusia kita punya keterbatasan. Siapapun orangnya. Wa ma Muhammad illa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Sebelumnya rasul-rasul sudah wafat. Jadi siapa kita ini? Mau bisa hidup seumur hidup tidak mungkin. Itu yang menjadi bekal hidup kita sekarang ini. Iya. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa. Harus optimis itu pendengar. Nah, karena Bang Nuim ini sudah makan asam garam urusan optimisme ini. Luar biasa Bang Nuim. Mesti itu harus Bang Nuim. Terima kasih bincang pagi hari ini. Allah memberikan kesehatan insya Allah untuk kita semua dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan. Assalamualaikum Bang Nuim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.